Istighfar tadi ya mendatangkan ketenangan jiwa. Sebuah penelitian membuktikan bahwa istighfar berpengaruh terhadap penurunan kecemasan. Manfaat istighfar untuk kesehatan fisik kita. Beberapa ciri energi yang memiliki getaran rendah. Nah, tadi ketika kita melakukan kesalahan itu kan membuat cemas dan sebagainya, itu vibrasinya itu rendah ya teman-teman. Satu pertanyaan ini, mengapa kita perlu beristighfar? Itu jawabannya cuma satu. Iya, jawabannya nggak banyak-banyak, cuma satu. Apa itu? Lah, iya. Masa iya Allah yang butuh istighfar kita? Kan gak mungkin guys. Gak membersihkan jiwa dari kegelapan. Nah ingat, dosa itu adalah sumber dari kegelisahan. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Sinta di sini. Seperti biasa, di sini saya ingin berbagi pengalaman dan juga pengetahuan seputar spiritual dan kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, bagaimana nih untuk teman-teman puasa hari ini? Mudah-mudahan lancar ya dan dimudahkan. Amin. Baiklah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya punya janji ingin membahas tentang keajaiban istighfar, atau apa sih manfaat dan segala macam terkait dengan istighfar. Nah, ternyata memang betul-betul ajaib, ternyata memang betul-betul dahsyat, ternyata betul-betul nggak ada duanya, nggak ada tandingannya. Betul-betul istighfar itu banyak sekali manfaatnya. Nah, kita bahas satu-satu nanti. Insya Allah saya mulai dari mengapa, sepenting apa sih istighfar itu buat kita gitu ya. Terus kemudian yang kedua, oke, kita masuk di pembahasan pertama. Mengapa kita perlu beristighfar? Meskipun nih teman-teman jawabannya itu panjang dan sebenarnya betul-betul panjang, tapi saya coba untuk meringkas poin-poinnya untuk teman-teman semuanya. Namun untuk satu pertanyaan ini, mengapa kita perlu beristighfar? Itu jawabannya cuma satu. Ya, jawabannya nggak banyak-banyak, cuma satu. Apa itu? Karena karena kita butuh. Emangnya kita butuh istighfar? Lah, iya. Masa iya Allah yang butuh istighfar kita? Kan gak mungkin guys. Ya kita lah yang butuh istighfar. Kok bisa? Kok begitu? Gimana tuh ceritanya? Untuk menjawab why-nya itu, kita mulai bahas satu persatu ya. Sebagai manusia tentunya tidak ada yang bersih 100% atau tidak ada yang lepas dari kesalahan, dari khilafan, dari dosa, ya kan? Nah, maka dari itu kita perlu beristighfar. Kenapa manusia itu tidak lepas dari dosa, dari kesalahan, dari khilafan? Karena ingat-ingat pelajaran kita tentang mengenal diri ya, bahwa manusia itu kan dibekali juga selain akal, dan juga di situ kita punya ada ego dan juga ada nafsu, ya kan? Nah, itulah yang istilahnya biang kerok dari dosa, ya kan, dari dosa atau kesalahan yang diperbuat oleh kita manusia. Nah, untuk untuk lebih jelasnya lagi, coba saya rangkum di sini beberapa alasan mengapa kita butuh atau perlu beristighfar. Alasannya ya, yang pertama, jadi dibalik itu ya, dibalik kita butuh beristighfar. Yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada manusia yang 100% itu bisa bersih, tidak memiliki kesalahan. Ya, setuju dong? Setuju dong? Masa nggak setuju? Ya, kali malaikat emang nggak mungkin punya salah, ya kan? Nah, yang kedua, kita butuh istighfar karena bisa jadi nih ya, kita melakukan kesalahan itu ada dua ya, ini menurut saya. Yang pertama, kesalahan karena kebodohan kita, karena kita tidak tahu, jadi kita melakukan kesalahan. Ini dalilnya ya, ada di surat An-Nahl ayat 119. Saya menggunakan dalil Al-Quran karena di sini saya
sebagai muslim ya, jadi referensinya adalah Al-Quran. Yang kedua, kesalahan yang kita lakukan karena ketidaksadaran kita. Ketidaksadaran alias tidak sadar, pingsan, ngimpi. Oh ya, masih ingat ya video yang kemarin itu kita bahas tentang ketidaksadaran bahwa ya nanti kita kesana lah ya. Itu untuk poin yang kedua ya. Nah, tahu nggak sih teman-teman, setiap hari itu kita nih manusia ini memiliki lebih dari bisa kurang bisa lebih dari 60.000 pikiran ya. Banyak banget ya, 60.000 loh, 60.000 pikiran yang setiap hari itu lalu lalang di kepala kita. Ini berdasarkan penelitian Fakultas Kedokteran di San Francisco, bahwa dari 60.000 pikiran yang lalu lalang di kepala kita itu, 80% itu adalah pikirannya bersifat negatif. Beliau menyebutnya criminal minds. Nah, lalu sisanya bagaimana ya? Teman-teman bisa pikir-pikir sendiri ya. Nah, jika dikaitkan antara ini ya, tadi tuh yang 60.000 dan 80%-nya adalah pikiran negatif. Nah, ini jika dikaitkan dengan pikiran alam bawah sadar kita, nah ini relate ya, dimana pikiran bawah sadar kita itu kan paling besar ya, hampir 100% bahkan 95% mempengaruhi perilaku kita ya, yang diawali dari mana ya, tadi dari pikiran dulu, kemudian termanifestasi dalam bentuk sikap ya, tindakan kita dan keputusan kita. Nah, sedangkan untuk yang pikiran sadarnya itu sekitar 1-5% sedikit. Maka di sini pentingnya kita itu melatih untuk berpikir positif dan juga berprasangka baik. Berpikir positif itu kaitannya dengan minds kita ya, dengan akal kita. Kemudian untuk yang berprasangka baik ini kan kaitannya dengan perasaan kita. Ini dua-duanya itu saling mempengaruhi karena itu seperti apa ya, lingkaran gitu ya. Dimana kalau pikirannya itu positif, itu akan yang ada itu timbulnya perasaan yang lebih enak gitu ya, yang lebih nyaman seperti itu. Nah, selanjutnya ya, yang ketiga alasan ya pentingnya di balik istighfar itu. Yang ketiga, membersihkan jiwa dari kegelapan. Nah, ingat, dosa itu adalah sumber dari kegelisahan. Jadi jiwa kita gelap itu disebabkan oleh dosa kita ya, karena kesalahan kita. Nah, jiwa yang gelap cenderung ada di level vibrasi yang rendah. Maka dari itu, yang keempat ya, istighfar fungsinya untuk meningkatkan atau menaikkan level vibrasi kita tuh yang tadinya rendah supaya naik. Nah, kemudian yang kelima, ketika ya vibrasi kita sudah meningkat atau naik sehingga mampu ya mendapatkan solusi atau menemukan solusi. Kenapa? Karena kita ada di level power ya, minimal power, bahkan bisa sampai mendapatkan informasi dari semesta sebagai solusi. Dan alasan yang keenam, istighfar itu membebaskan diri kita dari azab ya, kalau di Islam itu disebut azab ya, atau karma buruk ya yang telah kita perbuat di masa lalu. Nah, itu alasan mengapa kita perlu atau butuh istighfar. Nah, ini sudah mulai azan nih, jadi kita break dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya guys. Di sini tuh azannya ada beberapa masjid musola, jadi azannya bergantian guys. Jadi tadi udah sekitar 5 azan saya mendengarkan. Jadi saya lanjutkan saja. Nah, dalam Islam sendiri kita tahu bahwa istighfar itu banyak sekali faedahnya. Apa saja faedah dari istighfar? Nah, yang pertama, istighfar membersihkan jiwa kita. Jadi manfaat dari istighfar itu yaitu membersihkan jiwa kita. Nah, ini untuk penjelasan secara lebih detailnya lagi di berikutnya ya. Jadi ini saya poin-poinnya dulu. Yang kedua, istighfar membantu kita keluar dari kesulitan. Kemudian yang ketiga, faedah dari istighfar adalah pelindung dari Allah atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan, atau biasanya menyebutnya dengan bisa menolak bala atau bisa menolak musibah misalnya ya. Nah, yang keempat, istighfar mendatangkan
Nah, kemudian yang kelima, istighfar adalah salah satu bentuk kepasrahan kita kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, faedah dari istighfar adalah agar Allah menutupi aib atau kesalahan kita. Baiklah, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu 3 keutamaan dari istighfar. Nah, 3 keutamaan istighfar tersebut, yang pertama adalah diampuni dosa-dosa. Jadi dengan beristighfar kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita diampuni dosa-dosanya. Dalam buku Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Anas radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli seberapapun dosamu. Wahai anak Adam, sungguh jika kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku sedang kamu tidak mempersekutukanku dengan apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, betapa maha rahmatnya Allah ya, betapa Allah itu baik banget ya, Allah itu maha pengampun ya, Masya Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi keutamaan yang kedua, yaitu mencegah kita dari azab Allah. Nah, untuk dalilnya di Quran surat Al-Anfal ayat 33. Saya bacakan artinya ya teman-teman. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Nah, kemudian di surat yang lain ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di rumah masing-masing, surat An-Nisa ayat 110 dan surat Al-Imran ayat 133. Nah, tadi keutamaan istighfar yang kedua ya, jadi mencegah azab Allah. Kemudian keutamaan istighfar yang ketiga, yaitu dengan istighfar kita mendapatkan solusi atau jalan keluar, bahkan yang tidak disangka-sangka. Nah, hadisnya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, dan dalil lain yaitu di surat At-Talaq ya, ayatnya 2 dan sampai ke ayat yang ketiga. Nah, itu untuk 3 keutamaan dari istighfar. Nah, tadi yang paling utama kaitan dengan istighfar ya, dengan ketenangan jiwa. Di sini saya ingin membacakan dalilnya ya. Ini penting ya, penting karena nanti ada kaitannya dengan pembahasan di berikutnya terkait dengan istighfar dapat membuat jiwa kita itu yang tadinya gelap menjadi terang ya, auranya yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, dalilnya adalah, saya bacakan, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan minta ampun serta bertaubat, bersihlah hatinya. Dan apabila ia kembali bermaksiat, maka bertambahlah titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ra'ad yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, yang artinya di Al-Quran itu sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Ahmad. Nah,
dari hadis ini jadi bisa dikatakan dosa itu adalah penyakit kegelapan dan istighfar itu adalah obatnya, yaitu tadi ya pembersihnya ya. Karena tadi kalau kita melakukan kesalahan, hati kita itu jadi ada titik ya, ada noktah hitamnya. Dan kalau melakukan kesalahan, melakukan maksiat terus menerus, itu hatinya bisa jadi gelap. Nah, itu dalil tentang istighfar itu bisa membersihkan jiwa yang kotor. Nah, sampai di sini menarik kan teman-teman? Oke, kita lanjutkan manfaat istighfar untuk kesehatan fisik kita. Nah, mungkin ada dari sebagian dari teman-teman yang pernah mendengarkan atau mendapatkan informasi dari Dr. Aisyah Dahlan ya terkait dengan istighfar. Nah, bahwasanya menurut beliau itu istighfar itu menarik banyak oksigen. Istighfar juga mengeluarkan karbon dioksida yang banyak pula. Nah, mengapa istighfar memiliki huruf jar ya? Jar itu huruf yang dibacanya itu jelas ya. Kalau di huruf ghin ya, ghin itu huruf yang ketika melafazkan itu harus menahan nafas bersamanya. Nah, menurut beliau itu ya. Nah, kalau nafas biasa ya, kalau kita tarik biasa itu narik nafasnya 1 liter, tetapi ketika beristighfar itu narik nafasnya 5 liter, jadi lebih banyak ya, karena menarik banyak oksigen lalu membawanya melalui pembuluh darah dan dari situ dibawa ke otak, maka otak itu menjadi lebih segar sehingga mudah dalam berpikir. Nah, ini kaitannya juga dengan ketika mudah berpikir ya, itu kan cepat juga menemukan solusi. Nah, ini juga berkaitan pula dengan ketenangan ya. Kalau teman-teman terbiasa melakukan meditasi ya, ini terkait dengan pola nafas ya. Nah, ini juga kan dengan beristighfar itu kan dengan menarik nafas itu ada polanya kan, dengan beristighfar itu. Jadi ada tahannya dan ada berapa kali dihembuskannya. Jadi ini juga buat ketenangan ya, untuk relaksasi. Nah, itu dari segi fisik ya, untuk otak kita supaya lebih segar, lebih. Nah, selanjutnya manfaat istighfar jika dikaitkan dengan kesehatan mental. Istighfar tadi ya mendatangkan ketenangan jiwa. Sebuah penelitian membuktikan bahwa istighfar berpengaruh terhadap penurunan kecemasan. Nah, ini dilakukan oleh salah satu mahasiswa kalau nggak salah. Nah, kemudian dikuatkan pula menurut Al-Ghazali ya, sifat-sifat jiwa yang tenang ya, diantaranya adalah jiwa yang tenang itu memiliki rasa syukur, di dalamnya ada rasa sabar, cinta, dan mengharap ridho Allah. Dimana kalau kita belajar tentang skala kesadaran ya, yang Hawkins ya, insya Allah nanti dibahas juga di terakhir. Nah, ini untuk yang syukur, yang cinta itu levelnya tinggi ya, itu ada di cinta kalau nggak salah 500 ya, skalanya ada di 500 Hz. Nah, kemudian sampai ke mengharapkan ridho Allah ya, kalau ketika sampai ke sana, nah itu lebih tinggi lagi karena cinta itu masih di bawahnya ridho ya. Nah, Ibnu Al-Qayyim dalam Nikmatus ya tahun 2019 mengatakan bahwa istighfar memiliki pengaruh yang luar biasa untuk menghilangkan penderitaan, ketakutan, kesedihan, kesulitan, dan juga penyakit hati. Nah, itu ya manfaat istighfar untuk kesehatan mental ya, yang kaitannya dengan psikis. Nah, kemudian istighfar juga ini untuk terapi penyembuhan. Ini yang kedua ya. Nah, di sini penyembuhan secara energi dan juga secara energi yang juga secara spiritual kita ya. Nah, istighfar ini tidak sekedar ucapan aja istighfar ya, tapi lebih dalam lagi. Kalau ini untuk terapi penyembuhan ya, ini kaitannya dengan taubat. Nah, taubat itu kan artinya ada berapa tahapan yang sudah saya rangkum di sini. Jadi kan yang namanya taubat itu kan berasal dari kesadaran dulu ya, sadar. Nah,
sadar itu sebenarnya adalah setengah dari solusi masalah, menyelesaikan masalah, atau bisa juga dalam hal ini adalah solusi setengah dari kesembuhan. Karena penting sekali pondasinya adalah sadar dulu ya, memiliki kesadaran. Nah, taubat di sini ya artinya kan tadi sadar ya. Yang pertama, sadar menerima kesalahan, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, entah itu kesalahan ataupun dosa, itu adalah sisi gelap kita, itu bagian dari diri kita. Jadi kita perlu menerima ya, jangan disangkal. Kalau disangkal bisa mental. Jadi lebih baik dengan kesadaran sendiri ya, mengakui, sadar ya, mengakui dan diterima itu kesalahan adalah sisi gelap diri kita, bagian dari diri kita. Nah, yang kedua, menerima bahwa satu kesalahan yang kita lakukan atau satu dosa yang kita lakukan ini adalah bagian dari perjalanan diri kita. Nah, setiap kita itu kan punya perjalanannya masing-masing ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menerima bahwa kesalahan atau dosa yang kita lakukan ini diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh semesta. Nah, pastinya setiap apa yang terjadi itu pasti punya tujuan, pasti punya alasan. Alasannya apa? Bukan berarti kita membenarkan kesalahan kita, membenarkan dosa-dosa kita bahwa itu satu yang dibenarkan, enggak ya. Tetapi justru dari kesalahan atau dosa yang kita lakukan itu agar kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, itu tahapan yang keberapa tuh? Yang ketiga ya. Yang keempat. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang terakhir, memaafkan ya. Memaafkan saya sudah pernah membahas di video berikutnya. Sebaiknya kalau teman-teman yang kalau ingin mendapatkan pemahaman yang utuh ya, yang dengan sekarang dibahas terkait dengan istighfar, dengan taubat, dengan penyembuhan diri. Nah, itu perlu menyimak tentang memaafkan ya. Mengapa kita perlu memaafkan? Nah, memaafkan diri sendiri di sini ya. Kemudian pentingnya memaafkan itu ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan apa yang sudah terjadi, sehingga itu memunculkan kepercayaan diri kita lagi. Nah, ketika kita mendapatkan kepercayaan diri kita lagi, maka kita siap untuk melangkah ke berikutnya. Jadi beban kita itu jadi berkurang, bahkan bisa hilang gitu ya atas izin Allah. Jadi itu akan memudahkan kita untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga untuk go melangkah lagi ke episode berikutnya. Nah, itu teman-teman, menarik kan pembahasan istighfar ini. Nah, itu baru manfaat istighfar dari segi untuk kesehatan mental kita. Masih ada lagi, masih dong yang tidak kalah menarik dan pentingnya untuk kita pahami, supaya kita tahu apa sih dampak dari dosa ya, apa efeknya atau dampaknya dari dosa yang kita lakukan, dan itu sebabnya mengapa kita perlu beristighfar. Tadi kalau di awal teman-teman memperhatikan ya, apa yang saya sampaikan bahwa kaitannya istighfar dengan ketenangan jiwa. Istighfar itu diperlukan karena kita melakukan salah ataupun dosa ya kan. Nah, dosa itu kan tadi yang membuat hati kita itu menjadi cemas, menjadi gelisah. Nah, jadi efek dari kita berbuat kesalahan atau maksiat ataupun dosa itu membuat jiwa kita menjadi tidak tenang. Nah, relevansinya apa dengan kaitannya dengan vibrasi, dengan penyakit mental ya, ataupun kesehatan mental kita gitu. Nah, di sini ada beberapa ciri energi yang memiliki getaran rendah. Nah, tadi ketika kita melakukan kesalahan itu kan membuat cemas dan sebagainya, itu vibrasinya itu rendah ya teman-teman. Kalau di skala kesadaran Hawkins itu ada di bawah 200 Hz. Nah, ciri-ciri vibrasi yang rendah atau energi yang memiliki getaran rendah ya. Nah, yang pertama adalah merasa tertekan. Jadi ketika kita melakukan dosa atau salah, secara fitrahnya kita sebagai manusia itu kita merasa ada tekanan emosi. Bisa juga kita marah dengan diri sendiri, kecewa dengan diri sendiri, insecure, yang nggak merasa aman dengan diri sendiri, takut, cemas,
cemas, khawatir, bahkan bisa sampai khawatir berlebihan, karena namanya dosa kan kita nggak pengen ketahuan orang ya, itu kan bagian dari aib, itu kan jadi bikin kita jadi cemas ya, kita jadi khawatir. Nah itu yang pertama, jadi vibrasinya jadi rendah, energinya jadi negatif, sehingga muncul tekanan emosi yang tadi saya sebutkan. Nah yang kedua, ciri energi yang memiliki vibrasi rendah ya, ini terkait dengan tadi apa namanya sih, dampaknya itu perasaan sedih, marah terus menerus, kerasa bersalah kan ya, terus menerus, murung. Nah kemudian yang ketiga, kelelahan terus menerus. Ini kan nyedot energi kita ya, ketika pikiran kita selalu ke negatif, perasaan kita juga merasa gak enak, itu membuat kita menjadi kelelahan terus menerus. Nah selanjutnya yang keempat itu bisa sampai ke vibrasi ke level yang apatis ya, tidak peduli lagi, tidak peduli dengan diri sendiri, dengan keadaan, dengan kehidupan itu ya. Nah itu karena tadi terus menerus kelelahan, kerasa terus berdosa, sehingga turun lagi vibrasinya ke apatis. Nah apatis ini berawal dari ketidakyakinan, akhirnya jadi tidak punya kepercayaan diri, tidak yakin dengan apa-apa yang dimiliki oleh diri kita, yaitu kekuatan kita sendiri. Nah kemudian yang kelima, yaitu gejala gangguan kesehatan fisik, misalnya mulai dari gangguan pencernaan ya, ataupun sakit kepala. Nah yang keenam, ciri dari vibrasi yang rendah itu merasa terombang-ambing, kayak gini ya, hidupnya tuh kayak nggak jelas gitu loh, kalau anak sekarang bilangnya nggak jelas banget. Nah yang ketujuh adalah ciri vibrasi rendah menghindari orang lain atau lingkungan sosial ya, biasanya menyendiri, malas bergaul dan sebagainya. Nah kemudian yang delapan, lambat berpikir, kurang fokus, kurang konsentrasi, karena ya tadi sih adanya di energi yang negatif ya, emosinya jadi emosi yang kelelahan, terus gimana mau produktif ya, mau fokus sulit. Kemudian ciri vibrasi yang rendah juga yang kesembilan adalah diet buruk. Nah makannya jadi nggak bener ya, nggak memperhatikan pola makan lah gitu, karena stres dan sebagainya. Akhirnya ada juga yang makannya jadi lebih banyak, atau bahkan yang nggak doyan makan, malas makan. Nah ini diet buruk. Nah yang ke-10 adalah malas atau nggak bersemangat beraktivitas. Nah ini juga ciri dari vibrasi yang rendah. Jadi dampak dari kesalahan dan dosa ya, itu membuat kita terjun atau turun ke vibrasi yang rendah, dimana vibrasi yang rendah ini ya kaitannya dengan kesehatan mental kita ya, dan juga kualitas hidup kita, produktivitas kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, nah seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa perlu juga kita mempelajari tentang skala kesadaran manusia menurut David R. Hawkins dalam bukunya Power versus Force. Nah relevansinya apa dengan istighfar ya, ini terkaitnya dengan kesehatan mental juga, dan juga dengan solusi. Kalau ngomong solusi, ingat nggak tadi ada ayat dan hadis tentang istighfar itu manfaatnya atau faidahnya itu Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka, yaitu kan solusi. Menarik ini terkait dengan skala kesadaran. Ada beberapa catatan ya di sini. Yang pertama yang saya catat di sini adalah solusi dapat kita temukan ketika kita berada di skala kesadaran yang tinggi. Ya minimal vibrasinya itu di antara 200 sampai di antara 200 ataupun 200 dan 250 ya. Ribet banget sih guys. Nah itu ya, jadi solusi itu ada di ketika kita ada di vibrasi yang tinggi ya. Yang kedua, catatan yang kedua, ketika kita berada di skala vibrasi yang di bawah 200, nah biasanya nih ya, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, itu biasanya kita memposisikan diri kita sebagai korban, sebagai korban, terus orang lain sebagai pelaku. Korban siapa? Korban kehidupan ya. Karena sebenarnya kita dengan orang lain tuh sama-sama
sama-sama korban juga. Coba, emang ada yang jadi pelaku doang? Kan enggak. Ada yang jadi korban doang? Kan enggak. Jadi pelaku sekaligus korban, jadi sama-sama. Tetapi ketika kita menaikkan vibrasi kita ke atas ya, ke power, itu cara pandang kita akan berubah. Kalau tadi di bawah 200 ya, itu kita memposisikan diri sebagai korban. Nah, yang ketiga ya, ketika kita berada di skala 200 ataupun lebih, kita akan berubah cara pandangnya. Tidak lagi merasa menjadi korban, tetapi kita akan berani bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Berani bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, dan menganggap apa itu yang disebut ujian itu sebagai tantangan, dan kita berusaha untuk mendapatkan solusinya. Nah, kenapa? Karena tadi vibrasinya udah naik ya, kita sudah memiliki keyakinan pada diri sendiri. Nah, catatan yang keempat, bahwa tingkat kesadaran ya, menurut Hawkins ya, secara garis besarnya dibagi menjadi beberapa nih ya. Yang pertama, skala vibrasi yang negatif atau rendah atau force ya. Yang pertama adalah yang paling bawah itu malu 20, kemudian perasaan bersalah 30, apatis tadi ya, apatis apa ya, hidup enggan mati pun segan, apa kebalik ya? Itu 50, kemudian kesedihan, grief 75 skalanya, kemudian perasaan takut 100, desire, keinginan itu 120, naik lagi marah itu 150 Hz, dan pride, bangga itu 175 Hz. Itu untuk kategori vibrasi yang rendah atau negatif, atau di mode force. Nah, lalu kategori berikutnya adalah skala vibrasi positif. Nah, positif ini yang tadi saya sebutkan, yaitu skalanya 200 ya, berani. Nah, disinilah sebagai titik balik perubahan kita ketika kita mengalami apa itu ya, turbulensi, ataupun ya tadi ya, terjun payung, ataupun mengalami down ya, ketika mental kita down. Nah, di sini nih titik balik kita, yaitu ketika kita ada di level kesadaran berani 200 Hz. Nah, ya mungkin perasaan kayak tadi ya, yang di bawahnya itu ada rasa marahnya, ada rasa hopelessnya, ada rasa pride-nya ya. Tapi di sini punya kekuatan untuk bangkit, untuk berani tadi kan, bangun ya, bangkit dari keterpurukan. Nah, kemudian skala vibrasi yang berikutnya adalah kategori netral, itu ada di 250, dimana ketika kita berada di level ini ya, jadi kita lebih rileks dan fleksibel dalam menjalani kehidupan. Ketika kita mendapat emosi kita negatif karena sesuatu hal dalam diri kita, nah kita lebih memilih untuk melepaskannya dan juga biasanya mengganti makna ya. Ini maksud saya yang di pembahasan kemarin tuh, bahagia itu salah satunya dengan caranya kita mengganti makna. Ketika kita mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, kemudian timbul perasaan atau emosi yang negatif, nah kita itu perlu mengganti makna dengan cara merubah sudut pandang kita. Nah, maka akan berubah, emosi kita juga akan berubah. Bagaimana mudahnya ya, kalau di Islam kita rubahlah pandangan kita dengan berprasangka baik. Nah, jadi berprasangka baik itu baik banget buat kesehatan mental kita sendiri. Bukan sekedar itu perintah dari Allah, tapi sebenarnya berprasangka baik adalah kebutuhan kita sendiri, guys. Nah, kalau sudah membahas sampai sini ya, jadi tadi ada beberapa poin ya terkait dengan prasangka baik, kemudian tadi beristighfar, apa yang Allah syariatkan ya dalam agama Islam khususnya, dalam Al-Quran dan juga hadis ya, itu sebenarnya bukan untuk kayak perintah ya, tapi buat kebutuhan kita sendiri. Ini juga yang kaitannya dengan video saya yang sebelumnya, bahwa Allah itu ingin kita bahagia, bukan menderita. Nah, ini salah satunya dengan kebutuhan kita akan istighfar dan juga prasangka baik. Nah, kita lanjutkan ke level kesadaran berikutnya, naik lagi ya. Kalau tadi netral itu 250, nah kalau sekarang level kemauan ya, willingness. Nah, skalanya ada di 300,
310 ya. Nah, di level ini ya, kita punya dorongan yang kuat, tidak hanya tadi untuk berani ya, untuk berubah, tapi juga bertumbuh dan juga berkembang. Kita akan punya komitmen untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kita akan berkomitmen investasi untuk diri kita sendiri, untuk pertumbuhan dan juga perkembangan kita sendiri. Nah, ketika kita sudah berada di tadi nih ya, vibrasi level kesadaran ya, di kemauan 310 Hz. Nah, selanjutnya adalah naik lagi 350, yaitu penerimaan. Jadi ketika kita sudah menerima, kita sudah melampaui banyak itu ya, tingkatan kesadaran kita ya. Di sini awal ke transformasi kesadaran. Tadi kan saya disebutkan di awal bahwa sadar itu sendiri, kita memiliki kesadaran itu adalah 50% dari solusi, atau ya paling nggak kita sudah dapat setengah dari solusinya. Sadar bahwa apapun itu bersumber dari diri kita sendiri, baik buruk dari kita sendiri, kekuatan kelemahan tergantung dan ada dalam diri kita sendiri ya. Tahu nggak tadi yang lewat siapa? Tuh. Satria baja hitam. Salah. Satria baja hijau. Coba tebak hewan apa? Nah, nanti kalau sudah selesai, dia belum pergi, nanti aku tunjukin ya hewan apa itu. Nah, kemudian naik lagi ke level berikutnya, yaitu 400, yaitu di reason, akal budi ya. Ini kita lebih memiliki rasa welas asih, punya keinginan yang tinggi, yang kuat untuk berbagi, peduli dengan sesama, dengan kemanusiaan, seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke level berikutnya nih, yang tadi love, cinta, 500. Kemudian naik lagi joy ya, sukacita. Jadi kita ngerjain apa-apa itu jadi kayak yang enjoy, ngeflow gitu aja, nggak kerasa karena kita dibantu ya, kita dapatkan suntikan energi kan, kita happy ya, joy. Nah, kemudian di level berikutnya lagi adalah naik lagi ya, kedamaian, peace ya, level kesadaran ada di skala 600. Dan yang terakhir teman-teman, pencerahan 700 sampai 1000, dan bahkan ya mungkin bisa lebih dari 1000, kita nggak tahu. Saya ini levelnya orang-orang yang sudah orang-orang yang suci, orang-orang yang ya, yang kita tahu lah, orang-orang suci, orang-orang yang sudah meninggi ya. Nah, itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Bukan itu saja ya, banyak, ternyata banyak sekali, dan ini udah saya seringkas mungkin. Nah, untuk dalil-dalilnya nanti teman buka lagi sendiri di rumah. Itu saja, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silakan, dan jika memang tayangan ini dirasa bermanfaat untuk membantu yang lainnya ya, silakan di share teman-teman. Semata-mata kita di sini karena cinta, karena peduli dengan yang lain, supaya bisa sambung menyambung ya, kebaikan itu sambung menyambung. Nah, jika ada kebenaran tentu itu dari Allah, jika ada kesalahan pasti dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dadah.